melaporkan dan mengisi SPT. Saya RTS Nesya Mada Putri Ramadhani, NIM C0D021036 akan menjelaskan tentang melaporkan dan mengisi SPT. Apa itu SPT? Surat pemberitahuan atau SPT adalah laporan perpajakan yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui administrasi perpajakan negara. Ketentuan tentang lapor SPT tahunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Fungsi SPT adalah 1. Laporkan pembayaran 1 tahun atau pajak yang diterima secara langsung atau melalui pemotongan pendapatan dari perusahaan. 2. Laporkan properti selain pendapatan normal dari perpajakan utama. 3. Laporan tersebut mencakup penghasilan lain-lain dalam kategori objek pajak atau objek bukan pajak. SPT juga terbagi menjadi 2 kategori, yaitu SPT tahunan dan SPT reguler atau masa. Jenis-jenis SPT. Pada pelaporan berdasarkan waktunya, SPT pajak dibedakan menjadi 2 jenis, yakni SPT masa dan SPT tahunan. 1. SPT masa. SPT masa adalah SPT yang dilaporkan setiap bulannya. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulannya melalui SPT masa adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 4, ayat 2, PPh pasal 15, dan PPN. 2. SPT tahunan. Pengertian SPT tahunan adalah SPT yang dilaporkan setiap akhir tahun pajak. SPT tahunan terdiri atas 2 jenis SPT, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Perbedaan SPT tahunan dan masa. SPT masa melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut pajak dari pihak lain. Dilaporkan setiap akhir masa pada pajak 1 bulan. Memiliki beberapa jenis SPT seperti SPT masa PPh 21, PPh 22, PPh 33, pasal 26, pasal 4 ayat 2, dan SPT masa PPN. Batas waktu pelaporan untuk SPT masa pada PPh maksimal pada tanggal 20 bulan berikutnya. Jika pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka dilakukan pada hari kerja setelahnya. Sedangkan untuk SPT masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Dalam pasal 1 angka 7 UU KUUP, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut, dalam pasal 2A UU KUP dijelaskan bahwa masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. SPT tahunan melaporkan penghasilan yang diterima diri sendiri, dilaporkan setiap akhir tahun pajak, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu SPT tahunan badan dan SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan pribadi dibagi menjadi 3 formulir, yaitu SPT tahunan orang pribadi 1770, SPT tahunan orang pribadi 1770 S, dan SPT tahunan orang pribadi 1770 SS. Sedangkan SPT tahunan badan hanya memiliki 1 jenis, yaitu SPT tahunan badan 1971. Batas pelaporan SPT tahunan pribadi adalah 3 bulan sejak masa pajak. Batas pelaporan SPT tahunan badan dan maksimal 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Jangka waktu masa pajak untuk SPT tahunan yang harus diketahui: 1. Wajib pajak orang pribadi yang tahun buku terakhir berarti 31 Desember, maka batas akhir pelaporan lapor pajaknya adalah 31 Maret. 2. Wajib pajak badan yang tutup buku berakhir pada 31 Desember, batas laporannya adalah 30 April. Jenis laporan pada SPT tahunan. SPT tahunan terdiri dari atas 2 jenis SPT, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. SPT tahunan orang pribadi terbagi menjadi 3 jenis formulir, yaitu SPT tahunan orang pribadi 1770, SPT orang
tahunan orang pribadi 1770S dan SPT tahunan orang pribadi 1770SS. Formulir 1770 SS. Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu 1 tahun. Formulir 1770S. Formulir ini memiliki wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta dan atau bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Formulir 1770. Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Sementara untuk SPT tahunan, padahal hanya satu jenis saja, yaitu Formulir 1771. Cara mengisi dan melaporkan SPT tahunan. Cara mengisi SPT tahunan 2022 dapat dilakukan dengan mudah melalui situs resmi DJP online. Berikut cara mengisi SPT tahunan melalui e-filing bagi wajib pajak yang berpenghasilan di bawah 60 juta. 1. Masuk ke situs DPJ online dan login. Buka situs DPJ online pajak Go ID. Lakukan login. Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Lalu klik login. 2. Klik opsi lapor, klik e-filing, dan pilih opsi buat SPT. 3. Jawab pertanyaan yang muncul. 4. Masukkan data yang diminta. 5. Isi data yang ada di bagian A dan D. Masukkan data sesuai dengan formulir 1721 A2 yang didapat dari tempat kamu bekerja. 6. Dapatkan kode verifikasi. Pengisian selesai, klik tulisan di sini untuk mendapatkan kode verifikasi, lalu pilih metode yang akan digunakan untuk mendapatkan kode verifikasi, bisa melalui SMS atau email. 7. Masukkan kode verifikasi. 8. Selesai, cek email untuk melihat bukti penerimaan elektronik BVE SPT. Lanjutan. Selain melalui jalur online, DJP online, pelaporan dan pengisian SPT tahunan juga dapat dilakukan secara offline dengan melalui kantor pelayanan pajak atau menggunakan e-form. Berbeda dengan e-filing, e-form memiliki bentuk berkas format PDF yang dibuka menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader sehingga dapat diisi secara offline. Ketika ingin mengisi melalui e-form, pastikan kamu memiliki aplikasi Adobe Acrobat Reader DC versi terbaru. Adapun cara mengisi SPT tahunan dengan e-form adalah sebagai berikut. Kunjungan dalam DJP online pajak Go ID. Login dengan mengisi NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Klik opsi lapor melalui e-form PDF. Klik buat SPT lalu jawab beberapa pertanyaan yang muncul. Klik e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770S. Isi data formulir 177005. Setelah melalui data isi, kirim klip permintaan e-form akan terunduh secara otomatis bersama dengan kode verifikasi yang dikirim ke email kamu. Buka berkas e-form tersebut, isi semua data yang dibutuhkan mulai dari lampiran E1 sampai lampiran 2 dan lampiran induk. Selanjutnya klik selesai lalu masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email dan klik submit. Selesai cara mengisi SPT tahunan 2022 berhasil. Sanksi tidak melaporkan SPT. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan bisa berupa sanksi pidana dan sanksi denda. Sanksi ini dapat berupa sanksi ringan hingga berat. Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, orang kewajiban untuk membayar pajak ialah adalah orang mempunyai NPWP dan masih menjadi wajib pajak. Dengan begitu, jika tidak melaporkan SPT tahunan, wajib pajak akan dikenakan sanksi pidana maupun denda. Tidak hanya itu, sanksi yang juga berlaku pada pemelakuan SPT tetapi juga data atau izin tersebut. Menurut pasal 7 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau terlambat pada SPT akan dikenakan denda dengan nominal tertentu. Wajib pajak orang pribadi akan dikenakan denda sebesar 100, sedangkan wajib pajak dikenakan denda RP 1 juta. Adapun bagi wajib pajak yang terlambat melakukan SPT akan ditagih melalui surat tagihan pajak atau STP. Contoh formulir SPT tahunan pribadi 1710.
Mantap untuk SPT tahunan. Baiklah, sampai sini saya dapat jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.